Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Masya Allah. Pada semangat nggak hari ini? Siang-siang bolong di Ramadan, Masya Allah. Laper, pasti lapar gak sih? Oh nggak lapar. Oh ya. Emang besok apa ujiannya? Berapa ujiannya? Oh 3. Semangat ya. Hari ini insya Allah Ana menemani kalian angkatan 3 Banat dan sahabat yang ada di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Syiamus Shalihin karya Imam Musa Ibn Amr At-Tariqi. Di sini mu'alif tuh menulis banyak maudu, tapi Ana mengambil satu maudu yang spesial. Maknanya ya menangis ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran. Di sini siapa yang hafalan paling banyak? Boleh kasih tahu berapa juz? Berapa? 15? 15, bukan 17. Mungkin Masya Allah. Amin ya. Pasti kalian selalu baca Quran kan setiap hari? Kecuali kalau lagi haid, ya kan? Gak mungkin dong kita kayak suci terus kita kayak malas baca Quran, gak mungkin dong. Karena maksudnya Quran itu kan membuat kita dekat dengan Allah kan. Dan dengan Quran ini kita tuh kayak dibantu semua urusannya sama Allah. Makanya gak mungkin kayak kita lagi toharo, kita lagi suci, gak haid, tuh kayak udahlah gak usah baca Quran. Ada gak yang kayak gitu? Ada gak? Nggak ada beneran. Insya Allah. Kalau boleh tahu ada yang punya target tilawah bulan Ramadan ini berapa? 2 kali hatam. Ada yang 3 kali nggak? Oh iya ya. Soalnya kan maksudnya kita di sela-sela ujian, tilawahnya mau kapan gitu kan? Sampai ada teman Ana yang rela dia nggak qailullah, nggak jalan subuh cuma buat tilawah. Insya Allah. Nah, menangis, kembali kepada tema menangis ketika membaca dan mendengar Al-Quran. Maksudnya menangis di sini itu adalah sifat orang yang dia tuh tahu tentang makna-makna Quran. Ya walaupun kita nggak tahu ya, tapi nggak mungkin dong kita nggak baca artinya. Pasti kalian semua mushaf berarti dong, ya nggak? Karena kita sebagai orang Indonesia harus mempunyai mushaf berarti supaya kita lebih paham maknanya apa. Kayak wal asr apa? Demi masa. Kan kita bisa menyangkut pautkan dengan waktu berjalan terus menerus, waktu pergi, waktu datang, tapi kita nggak manfaatin. Pernah nggak kayak gitu? Nah, selain sifat orang yang tahu, dia juga syiar hamba-hamba yang soleh. Jadi dari misalkan ada hamba soleh yang membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, dia langsung istilahnya mah tersentuh hatinya, langsung nangis, langsung gemeter. Pernah nggak? Pernah dong. Nah, pernah dong. Nggak cuman buat kayak ini kan Al-Quran bahasa Arab, buat orang Arab aja, enggak. Indonesia, semua dunia memakai Al-Quran, semua umat muslim pakai Al-Quran, karena emang kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Dari Al-Quran itulah punya makna-makna tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba, apa yang gak diatur sama Al-Quran? Haji ada, umroh ada, puasa ada, terus apa lagi ya? Tentang perzinahan dibahas, ya kan? Tentang nabi-nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria ada, Nabi Yusuf ada, surat ada namanya surat Yunus ada, terus surat Maryam juga ada. Bahkan Al-Baqarah yang isinya serandom itu Masya Allah, enggak? Kan? Coba artinya sapi betina, tapi di dalamnya ada tentang tentang puasa. Terus apa lagi? Riba. Masya Allah. Terus ada ayat kursi. Masya Allah. Nah, dari maudu ini ada satu dalil yang diambil sama musannif. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Artinya mereka menyungkurkan wajah
atau lebih tepatnya menundukkan wajah, nangis, dan mereka itu bertambah khusyuk. Karena tadi mereka itu tahu makna Al-Quran itu apa, makna ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu apa. Langsung mereka dengan kutiba alaikumusiyam, mereka langsung puasa. Emang ada orang yang dengan ayat itu nggak puasa? Banyak di pasar, ya enggak? Anak ke pasar, masya Allah bapak-bapak makan kan, ya Allah sabar. Nah tadi itu termasuk surat Al-Isra ayat 109. Tandain, terana tanya habis ini. Nah habis itu ada kisah dari Abdullah bin Mas'ud. Apa? Qala li nabi iqra alayya. Qultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka anzil. Qala na'am. Faqara'tu suratan nisa hatta ataitu ala hadhil ayah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Artinya apa? Aku bertanya dari Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku membacakannya padahal Al-Qur'an itu buat Rasulullah? Ya enggak? Al-Qur'an kan buat Rasulullah. Kita baca boleh? Boleh dong. Karena kan Rasulullah dari Allah kasih ke Rasulullah, ya Rasulullah juga mendakwakan kepada mereka kita gitu sebagai umat muslim kan. Walaupun kita nggak ketemu sama Rasulullah, insya Allah ketemu di surga ya. Padahal Al-Quran itu diturunkan buat Rasulullah. Rasulullah menjawab, benar, iya Al-Quran itu emang buat aku. Maka aku membacakan surat An-Nisa hingga sampai pada ayat. Jadi itu beliau tuh baca dari awal sampai tadi ayat yang Anda bacain, fakaifa idza ji'na. Kalau boleh tahu itu ayat berapa ya? Ada yang bisa jawab? Fakaifa idza ji'na. Terus apa yang artinya apa yang dikatakan? Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan kamu, mendatangkan Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nah ini disepil surat An-Nisa ayat 41. Terus Abdullah bin Mas'ud melihat kedua mata Rasulullah yang menangis karena menghayati ayat Quran tadi. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin. Kalau mau tahu artinya boleh ntar dicari sendiri ya. Terus habis itu mau ngebahas apa lagi sih selain tentang ayat tadi? Kan tadi Ana bilang ya, menangis itu adalah bentuk syiar hamba yang soleh. Nah, apakah ketika kita telah dikasih kesempatan untuk baca Quran, masih ada yang nggak baca Quran dengan alasan ujian? Itu banyak walaupun dia di pesantren kayak maksudnya kan kita lagi ada agenda banyak, kenapa harus baca Quran sih? Gak apa-apa nggak sih baca Quran mah? Ya kita mau dapat pahala, masa emang kita pede gitu kayak enggak, amalannya udah banyak? Gak mungkin kan? Ada orang sepede itu nggak mungkin dong. Anak yang maksudnya sebagai anak yang muda biroh di kamar, ya tetap mereka ada salah ngomong ya anak tetap selalu ngingetin dengan mau kondisi apapun, anak mau anak ngegas, mau anak baikin, pokoknya kalau emang anak lagi bad mood ya anak diemin. Ntar mereka tahu sendiri. Pasti kalian juga pernah digituin kan sama orang lain. Kayak kita tuh lagi kayak, aduh salah, kita tuh salah, tapi kayak dengan pedenya kita tuh berkata, enggak apaan sih kita bener. Ada nggak yang kayak gitu? Selalu hampir setiap manusia itu pasti kayak gitu. Karena kalau kita kembali kepada asal, manusia itu kan dia apa? Makanul khata wa nisyan. Wajar gak kalau kita lagi muhadharah terus kita lupa? Wajar gak kalau kita lagi di depan umum kita lupa? Kita di depan umum kita salah. Nah doain ya semoga gak salah. Nah selain dari itu, Ana juga mau nyinggung tentang kerugian. Kayak kita lagi puasa Ramadan, tapi masih ada yang menyepelekan Ramadan. Jujur Ana mau cerita, jadi Ana pernah ditanya kayak udah nyampe mana tilawahnya, Ana jawab belum hatam sama sekali. Loh kok bisa belum hatam? Kayak Ana aja bisa sehari 5 juz. Terus dari situ Ana kayak masya Allah, Ana tertekan gitu. Maksudnya bisa ya orang sesibuk itu sehari 5 juz. Dengan Ana yang waktu itu masih SD, udah mau SMP, udah mau masuk sini kayak kelas 6 SD lah. Dan itu emang Ana belum haid waktu itu. Ditanya lah kenapa kok nggak hatam sih, kan kayak
banyak waktunya, kenapa nggak dipakai? Terus anak kayak, iya juga ya, tapi tuh anak mager ya gak sih, mager gak sih? Baca Quran tuh mager, tapi kalau udah keseringan, kalau kita udah sehari dapat 2 juz tuh kayak, ya Allah pengen lagi. Cuman di sisi lain tuh tahu ranah kita tuh, oh iya anak kan harus kayak belajar, harus bagi-bagi waktu ya kan. Kayak ntar pagi misalkan kita bangun jam 2 kita tilawah atau enggak ziyadah, belum lagi murojaah. Ya Allah itu Masya Allah cobaannya. Tapi kalau kita murojaah dan gak nempel-nempel, sangat-sangat berat, memberatkan kami ya. Habis itu masuk tentang kerugian. Pasti di bulan puasa itu nggak semua orang sempurna. Karena yang paling sempurna ya Nabi Muhammad, betul. Nabi Muhammad dong yang paling sempurna, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerugiannya kenapa? Kenapa bisa ada orang rugi di bulan Ramadan? Ya, menyanyiakan waktu. Terus dia tuh nggak peduli, kayak ya udah Ramadan bulan biasa, kayak bulan Muharram gitu kali ya. Cuma beda kita puasa sebulan gitu penuh gitu. Terus orang yang nunggu waktu buka tapi dia nggak ngambil kesempatan buat berdoa. Jangan ya. Kayak kita misalkan ngumpul di aula nih, aula SF. Terus kita kayak zikir masa. Itu kan zikir itu bentuk kita untuk dekat dengan Allah. Jangan sampai kalian, makanya kenapa Anda suka keliling ya, memantau kalian yang kayak zikir. Zikir nggak nih, ngobrol atau zikir nih gitu kan. Ya kalau ngobrol Anda ingetin, karena ya anak tuh takut. Maksudnya kan kita sebagai sesama muslimah ya. Sebagai sesama muslimah kita harus mengingatkan. Dan maksudnya apalagi dalam konteks zikir. Zikir itu bentuk kita dekat dengan Allah, bentuk komunikasi kita dengan Allah. Gak mungkin kita kayak zikir kita ngobrol, enggak dong. Karena ya gak mungkin juga kita udah paling sempurna juga enggak. Makanya kenapa suka diingetin kan kalau waktu zikir tuh zikir, jangan ngobrol, jangan tidur ya kan. Wajar kan kita tidur mah, apalagi waktu subuh, Masya Allah. Waktu subuh, habis sholat subuh itu kayak ngantuk-ngantuknya. Terus kita zikir tuh yang kayak ngedut-dutan, kayak ya gitu ya. Mau tidur tapi diingetin sama taklim gak boleh tidur, tapi kita udah gak kuat, matanya udah gak bisa melek. Cobaan, kita harus terima dengan ikhlas ya. Itu apalagi, selain kita tuh harus nunggu waktu buka. Kan misalkan jam 6 tuh kita udah selesai nih, jam 6 sore kita selesai waktu zikir. Kita Allah ya Allah, semoga kita dipermudah urusannya. Itu kan doa tersimpel ya, semoga kita dimudahkan urusannya. Terus kalau mau doa dimudahkan hafalannya, sebagai santri MSH 12 juz harus udah selesai. Mutun 5, Masya Allah. Habis itu apalagi orang yang bangun buat sahur tapi dia nggak ngamalin sholat sunnah. Jadi dia sahur, oke dia bangun misalkan kayak jam 4 dia bangun, tapi jam 4 kan sebenarnya masih bisa buat tahajud gak sih? Tapi dia kayak udahlah bentar lagi juga mau azan gitu kan, udahlah sahur aja, sahur yang banyak, ntar kenyang tidur. Nah justru habis makan tidur mah bakal gendut gak sih? Malah menambah beban sendiri. Makanya kan sebagai apalagi kita kan santriwati ya, kita yang selalu step sama Ramadan, alhamdulillah kita bangun jam 2 atau jam 2.30 lah, kan minimal jam 2.30. Kita bangun, mandi, seger, ada yang kedinginan, ya kan, ada bagian yang suka kedinginan deket kipas soalnya. Itu kadang tuh mikir kayak kalau nggak mandi pagi mau mandi jam 6, itu kayak keberkahannya tuh hilang. Karena mandi pagi tuh berkah banget. Kita bangun tidur kayak ngantri mandi sambil doa, ya Allah, semoga hari ini dipermudah gitu kan biasanya mah orang-orang. Atau enggak kita mulai dengan bangun tidur tuh baca doa, terus kayak bismillah semoga lancar gitu kan. Enggak, kita selalu kayak gitu pasti. Teman-teman Ana juga kayak kalau nggak dengan kata-kata bismillah itu kayak nggak akan lancar kayaknya. Kayak selalu banyak keteledoran ya nggak? Dulu Ana waktu SD selalu kayak gitu. Bangun tidur langsung salat subuh, wudu, salat subuh kayak ada yang kurang. Kenapa nggak tahajud gitu kan ya? Terus maksudnya tahajud kan menambah amal kita kan. Kalau nggak tahajud tuh rasanya aduh. Apalagi kita yang selalu tahajud setiap hari. Sekali nggak tahajud tuh mikirin. Apalagi kalau kita libur dibuatin mutabaah, terus kayak tahajud kayak mulai silang atau banyak centangnya, banyak strip. Ya kalau haid ya enggak lah, ya banyak, Masya Allah banyak centang. Kadang berat, apalagi di rumah kita sendiri bersama orang tua atau sama kakak, dan kakak kita mungkin nggak terbiasa tahajud, atau sama adik kita yang nggak tahu apa-apa kayak tahajud tuh apa kak, tahajud tuh kenapa kita harus lakuin tahajud kenapa gitu kan.
Ya itulah cobaan kita. Makanya kenapa kita tuh harus dibiasain tahajud setiap hari di sini, dibiasain zikir. Zikir kan buat menjauhkan kita dari setan, dari jin, iblis segala macem. Terus salat tahajud mempermudah urusan kita, ya enggak? Karena dengan tahajud itu hati kita tenang. Misalkan habis salat tahajud kita doa, ya Allah, semoga habis ini tidak ada halangan saat kita melakukan kegiatan. Semoga habis ini kita lancar, hafalin lancar, murojaahnya mateng, mungkin. Amin ya Allah, amin. Habis itu apalagi? Ada orang yang ibadahnya malas-malesan padahal bulan puasa. Ada nggak di sini? Oh beneran nggak ada? Masya Allah atau Alhamdulillah. Angkatan 3 Barat mah, Masya Allah. Ya nggak? Maksudnya paling mencontoh dengan baik gitu kan. Memberi contoh yang baik ya kan. Nggak pernah gibah kan? Nggak pernah gibah. Selalu tabasum depan adik-adik kelas. Sangat-sangat membuat bahagia ya. Ya. Iya nggak boleh julid ya kakak-kakak ya. Yang masih kadang tuh angkatan 3 masih ada tertanda kakak ini julid tau, kakak ini julid. Hati-hati ntar kayak mereka, aduh kakak ini julid nggak mau deketin kakak ini gitu biasanya. Ya. Makanya perbaiki diri kita masing-masing kan. Ya manusia tuh wajar kalau misalkan dulu dia tuh ya nggak pernah senyum. Kan kalian tahu sendiri duluannya gimana? Ya kan? Selalu julid mungkin, nauzubillah, ya Allah, alhamdulillah berubah karena nasihat juga dari orang. Ya karena dengan tabasum itu mempermudah semua. Tabasum itu kan sedekah. Sedekah dapat pahala, kita masuk surga, amin. Mempertambah derajat kita, mempertambah pahala kita. Dan maksudnya adalah kalau kita julid juga apa sih guna buat kita tuh apa? Cuma buat nambah mudorot, nambah masalah, nambah kesesatan kayak mereka. Nggak usah deh belajar sama kakak ini misalkan aja contoh nih, kakak ini AWL tapi kakak ini julid misalkan. Mana mau belajar sama dia ya nggak sih? Kayak julid-julid kayak dia mending nggak usah deketin walaupun dia ilmunya banyak. Makanya kenapa orang-orang tuh harusnya tabasumuka fi wajhi akhi kasodakoh, ya kan? Maksudnya tahu konteks lah, bukan berarti kita sama akhi-akhi kita senyum, bukan. Ya sama saudara. Kan maksudnya akhun dalam bahasa Arab tuh bisa bermakna saudara, mau baik cowok mau cewek kan. Bisa dua, bisa mencakup banyak kayak hum misalkan domir hum buat kalian. Itu kan bisa buat ya perempuan atau laki-laki. Karena itu konteksnya umum. Kayak imruun. Ada juga nama penyair Imru'ul Qais, ya kan. Nah, bukan berarti dia cewek, dia cowok. Orang imru itu artinya seseorang. Imru'un atau imro'ah, perempuan kan, buat perempuan. Nah, habis itu ada selain tentang kerugian, kan misalkan kita tuh selalu baca Quran, selalu kayak ya minimal kita haid, misalkan kita nggak baca Quran, oke. Ngambil mazhab Syafi'i nggak baca Quran ya kan. Tapi kita dengan teman kita, masya Allah bacaannya merdu, fasih, dapatlah kita pahala, itu kan dari situ. Qari'ah, iya betul. Qari'ah, cengkokan ainnya tuh pas banget gitu. Udah yang kayak, oh Allah, pengen banget deket dia lagi gak sih kayak kalau ngaji. Tapi kalau deket sama kakak angkatan 1, tertanda siapa? Takil lah. Yang bacaannya fasih, masya Allah, semoga kita bisa seperti beliau. Kita tuh dari mau dapat pahala, apalagi buat orang haid tuh kan sebenarnya susah ya. Dapat pahala dari mana sih? Kita tuh nggak bisa ibadah, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa, dosa. Dapetnya dari mana? Nah, Ana pernah dikasih tahu sama teman Ana. Iya, jadi Salma tahu nggak? Orang haid dapat pahala dari dia itu menyiapkan buka puasa untuk teman-temannya. Kayak kita dapat ini takjil dari dapur gitu kan. Terus kita nyiapin kayak buat kamar 301, 302, 303. Silakan diambil takjil. Orang haid tuh terdepan kayak Ana aja sebagai orang haid, Ana aja nyiapin gitu kan. Semoga kayak gitu ya. Biar pahalanya banyak. Karena mau dapat pahala dari mana kita? Kita dapat pahala ya dari situ. Dari kita mengajak atau mempersiapkan teman-teman kita kayak, ayo guys kita buka puasa. Oh bukan ayo guys ya. Hayya akhwati gitu. Kan bilang Arabi ya. Hayya akhwati, nahnu kayak buka puasa gitu kan ya. Mempersiapkan buka puasa, iya, nasta'id lil iftar gitu kan.
Tapi jangan sampai sebagai orang haid, apalagi perempuan, kita malah menyanyiakan waktu kita untuk tidur. Apalagi lagi ujian, misalkan udahlah sampai jam 1 sampai setengah 2 aja, mumpung haid, ya nggak? Pernah nggak kayak gitu? Tapi ya maksudnya kalau emang kayak gitu ya mungkin kita karena capek. Tapi kita juga tahu gitu, teman kita yang suci gimana, dia aja nggak tidur, dia aja sholat. Coba kita yang tidur, mereka yang sholat, dengan mungkin ngantuk-ngantuknya mereka kayak khusyuk, menahan ngantuk gitu kan. Gimana rasanya? Ya, sangat mantap ya. Apalagi kalau udah teman kita sebelah itu tidur, banguninnya gimana, kita lagi sholat gitu kan. Nah gitu, makanya kenapa kalau orang haid itu dianjurkan untuk menghormati orang puasa. Makanya kenapa ada peraturan orang haid nggak boleh makan depan umum. Ada yang kesel? Enggak. Jangan kesel, itu peraturan demi kemaslahatan umat banat. Biar nggak ada fitnah-fitnah ya nggak. Kayak kenapa kok ada yang nggak menghormati orang puasa sih? Kan dia haid, maksudnya kalau misalkan dia haid ya tahu diri gitu kan. Masa depan umum, depan kelas SF atau kalau depan kelas SH makan? Mana boleh, nggak boleh dong ya nggak. Makanya kenapa ada peraturan dilarang untuk semua banat yang sedang haid makan depan umum. Makannya udah kayak orang puasa. Teman anak sampai bilang, ya Allah, sabar, kita diuji ya. Karena emang hakikatnya orang haid itu kayak gitu. Anak aja yang haid di rumah, terus anak mau makan nih di sofa dengan kayak menikmati angin dari luar, kan buka pintu, angin dari luar dapat gitu kan. Tapi kalau kata Umenah, makan dapur aja, hormatin yang puasa. Kayak, ya juga sih, tapi itu menikmati sensasi ya nggak sih? Kayak sensasi anak tuh di sofa, deket pintu, buka, Masya Allah anginnya tuh semriwing gitu, enak. Tapi kayak ngeliat orang puasa lagi tadarus, ya Allah iri ya. Makanya kenapa orang haid harus menghormati orang puasa. Dan kalau bisa, kita lagi haid, kita tuh dengerin orang yang lagi baca Quran tuh kita sambil kayak, oh jadi tuh dia tuh baca Qurannya ini loh, tentang ayat kursi. Paham lah makna ayat kursi gimana? Kan kayak gitu. Terus kayak ya Allah merinding ya cobalah kita rasakan kayak gitulah ya kan, supaya ya tadi anak bilang bentuk syiarnya orang hamba-hamba soleh. Makanya kita berusaha di sini dididik di tempat untuk menjadi hamba soleh, untuk menjadi ulama yang kredibel. Nah, nggak ada yang ngantuk kan? Lapar mah oke lah ya, namanya juga puasa ya. Udah nggak usah dianggap lapar tuh kayak penghalang aja. Kita belajar aja dulu di sini ya. Nah habis itu tentang kerugian lagi, karena kan saling menyangkut pautkan ya, tentang tadi menangis, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita harus membaca Al-Quran tapi kita nggak memanfaatkan waktu itu, terus malah kita membuat hal-hal dengan yang kayak kita main, atau kita ngobrol tentang mau ngobrol tentang tentang ujian kita gimana. Ada yang mungkin masih gagal move on dengan ujian yang tadi, kayak ya Allah ujiannya tuh pusing banget, apalagi MTK. MTK kawaid, mantap. Apalagi ya kalau kalian tahu tadi kan ujian fikih tuh hampir semua soal tuh mahukmu. Masya Allah kita sekelas tuh hampir semua kita nanya ke Ustazah Hamidah sebagai guru kita kan, ya Ustazah Hamidah ini soalnya maksudnya gimana, mahukmu apa? Udah dijelasin, cuman ini soalnya emang mengecohkan kalian aja. Makanya kita siap-siap aja untuk nanti kalian SMA, soalnya jauh lebih ribet. Wajar kenapa ada yang turun-turun, itu nggak apa-apa. Karena emang ya udah, kita belajar tuh bukan buat nilai, ya nggak. Belajar tuh buat kita dapat ilmu. Dan makanya kenapa selalu kita dikasih tahu sama ustazat, sama teman-teman atau kakak kelas, mungkin ada yang bilang kayak belajar tuh jangan SKS, UFTI. Jangan SKS sis, ya belajar tuh dari sebelum 2 minggu atau mungkin dari awal semester 1 atau semester 2 kita udah nyicil kayak, oh fikih kita harus belajar tentang misalkan bab zihar atau apa, misalkan kita udah nyicil, ntar kita hari ini belajar ini, besok MTK, biar kita nggak keteteran tahu nggak apa? Kayak udah nggak ada kececeran, kayak bercecer gitu, kayak istilahnya berantakan semua jadinya. Padahal kita niatnya udah bikin jadwal kayak kita itu mau ntar ujiannya tuh bagus nilainya, tapi kita SKS, emang bisa? Emang kita mampu diri kita untuk SKS kayak gitu? Enggak kan? Makanya
manfaatin waktu. Selain tadi menyinggung tentang bulan Ramadan, di hari-hari biasa nggak cuma Ramadan nih kita harus tilawah juga. Nggak cuma Ramadan kita tilawah 5 juz per hari. Boleh, tapi di selain Ramadan juga kita usahakan gitu ya. Usahain tilawah, ziyadah, murojaah. Emang ujiannya berat, apalagi kalau misalkan buat orang haid, kita mau tasmi tapi haid sakit banget ya. Pasti semua pernah ngalamin ya, merasakan gitu kan. Kayak besok ustazah ini mau tasmi besok gitu kan. Qadarullah paginya haid. Sangat-sangat sakit hati. Nah, habis itu ada orang niat puasa cuma biar dibilang keren. Ada nggak yang kayak gitu? Gak ada. Puasa Daud cuma bilang, ih keren banget puasa Daud. Kalau Ramadan mah semua wajib lah. Ramadan mah semua wajib. Apalagi kalau misalkan menyinggung tentang tilawah di bulan Ramadan, kita berniat untuk misalkan ada yang sehari 10 juz. Misalkan, ya kan, misalkan. Terus kayak, ih keren banget. Mau dikasih apresiasi aja gitu orangnya. Tilawah 10 juz sehari. Jangan ya, jangan kayak gitu, bahaya. Karena dari bisikan setan yang kayak gitu, misalkan kita niat sehari pengen dia tilawah sejuz aja. Terus kita mikir lagi, kalau misalkan sejuz kita kan haid. Gak mungkin dong bulan Ramadan kita gak ada bolong. Pasti ada bolong karena kita haid, ya kan? Pasti ada bolong karena kita haid. Makanya kenapa perempuan tuh Masya Allah sangat dimuliakan. Kalau misalkan dengan dia tuh haid, dengan dia kalau udah dewasa nanti, misalkan dia nifas, terus misalkan dia tuh melahirkannya di bulan Ramadan, itu seperti apa ntar hukumnya? Masya Allah tuh sangat-sangat didalemin, sangat dibahas banget gitu dalam fikih. Makanya fikih itu sampai ada kitab yang bahas tentang fikih wanita, sangat membahas tentang wanita. Makanya kenapa semua kitab fikih itu kayak pokoknya pasti semua tuh dianggap. Nggak cuma laki-laki, kayak laki-laki puasa oke. Tapi kalau misalkan perempuan Ramadan terus dia bolong ya harus kodok. Kalau nggak sempat kodok, nggak mungkin sih nggak sempat kodok. Tapi ya ada aja nggak sih. Kalau misalkan dia sakit lambung, terus dia udah emang nggak boleh puasa nih sama dokter. Terus misalkan kita ngerayu dokternya kayak boleh nggak sih kita puasa tapi kayak selang-seling. Ya mungkin dokternya bakal bilang kayak ya udah bisa aja. Kalau misalkan kita mau nambah dalil, dok daripada kita kodo, daripada kita bayar kafarat gitu kan, mending kita bayar kodo aja gitu loh. Mending kodo nggak sih daripada kafarat, ya kan? Kafarat tuh lumayan. Soalnya alhamdulillah gitu kan, mungkin kita sebagai santriwati perempuan di sini banat gitu kan, pasti ya kita bayarnya kodo bukan kafarat. Karena hakikatnya kita di sini masih tahapan masih kuat bayar kodo. Walaupun kayak ya udah puasa di lain waktu, terus kita harus menerima sensasi suasana di mana teman-teman kita makan depan kita yang kayak Masya Allah kita puasa sabar banget. Begitu kalau udah sekelas tuh makan semua tapi kita tuh puasa kodo gitu, masih puasa kodo karena belum kebayar tapi semua teman-teman kita udah pada kebayar. Itu rasanya tuh kayak ya Allah dijauhin gitu gak sih? Kita tuh kayak beda sendiri ya, cuma waktu belajar kita bareng-bareng cuma kita gak semangat aja. Makanya pasti kalian pernah dong sebagai orang haid pernah ditanya kayak udah pada bayar ini kodok gitu kan, udah bayarnya berapa? Kebanyakan kan pasti paling mentok kita 15 hari haid ya kan. Ya semoga kita nggak 12 hari ya bayar buat ini puasa Ramadan karena lumayan. Apalagi kalau udah kita menyinggung tentang hal kita puasa Syawal atau puasa Ramadan dulu. Kan kalau dalam hal fikih al-wajib afdol, kan kewajiban lebih utama. Tapi kita juga mau dapat puasa Syawal. Nah, itu gimana? Nanti dibahas lagi gitu kan biasanya. Dan pasti semua dari kita ya wajar mungkin ada satu orang yang ngerasa sebenarnya bosen sih ngebaca Quran, bosen sih ngedengar Quran, tapi ya mau gimana gitu kan, itu tuh emang perintah kita, perintah untuk kita menjalankan gitu kan, perintahnya Allah, kita harus ngejalanin. Ya mau gak mau ya kita harus ikhlas dong, gak mungkin kayak aduh sebenarnya tertekan tapi ya gimana, ya mungkin dong. Berarti kayak kalau misalkan udah terpikir kayak gitu, kita harus mulai mengubah mindset kita. Misalkan kayak capek tahu tilawah terus kayak ya Allah, misalkan kita targetnya baca per hari, mana sempet apa kita ujian. Bagi waktu gimana coba? Kita ujian 3 nih sehari, bagi waktu buat tilawah 5 juz gimana? Gak mungkin kita baca secepat itu kan, kita belum 30 juz gak sih?
Amin, OTW. Tapi kita saat ini, detik ini belum 30 juz gitu. Gimana bacanya? Mungkin kan atau cuma baca diem. Atau buat orang haid bisa aja dia bawa Quran terjemahan nih, nah, Quran terjemahan, terus dia hayati maknanya, itu nggak apa-apa. Biar ada lah waktu di mana dia udah nggak jauh lagi sama Quran. Kadang kan ada mindset orang tuh haid, udahlah, udah haid gitu. Kenapa harus pegang Quran? Kan kita nggak boleh pegang Quran. Bukan nggak boleh, boleh. Cuman kayak ada artinya. Megang Quran yang ada artinya, dan yang ada artinya kita nggak boleh megang ayat Quran yang ada Arabiknya. Kayak misalkan ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, kita nggak boleh megang ayat itu, nggak boleh. Karena kita kondisinya haid, kita sedang bernajas gitu kan, bukan dalam kondisi suci. Makanya ya kalau bisa kita coba untuk menghayati aja maknanya apa. Atau kita minta tolong teman kita, murojaah dong, juz 30, anak nggak mungkin kalau juz 30 nggak mungkin gitu kan. Tolongin gitu kan, kasihan. Karena anak kalau misalkan lagi halaqah Quran, terus kayak lagi haid, itu pasti kalau ditanyain gak sih, ini kok nggak setoran? Kita jawab, haid Ustazah. Lah, murojaah aja, dengerin temennya. Iya sudah siap. Kadang ada yang nyimak temennya, ada yang enggak. Ada yang ngobrol. Ada yang diem-diem dia baca mutun, ya enggak? Ada enggak? Atau enggak tiba-tiba Ustazah mau datang mengambil gitu kan. Makanya kalau emang peraturannya udah kayak gitu, kita harus puasa ya puasa, kita harus sholat ya sholat. Sama halnya kalau peraturan di mahat, kita harus kita harus mengikuti halaqah Quran tuh dengan baik, ya udah kita ikutin. Jangan ya udah kita kayak udah ini kayak halaqah Quran, aturan halaqah Quran nggak sewajib itu, nggak sih, nggak sewajib ngafalin nggak sewajib kita sholat, nggak sewajib kita ngaji, nggak. Tapi mau nggak mau kita harus atau sami'na wa ata'na. Walaupun kita sebagai pengikut, bukan sebagai pemimpin, ya sebagai pengikut aja lah. Ya kita harus mengikuti. Kita harus sami'na. Harus dengar. Coba antuna jadi ketua SSH misalkan salah satu dari kalian, atau jadi ketua kamar, atau jadi ketua kelas, atau jadi ketua ketua angkatan. Nggak didengerin. Kita kayak ayo cepetan kita ngumpul bareng buat ngebahas misalkan muhadarah kubra tasliyah. Itu kan emang susah ya. Bagian kita banyak tugasnya, kita harus ya membagi-bagi waktu gitu kan. Mau gimana? Ya kita harus sami'na wa ata'na. Mau nggak mau senumpuk apapun tugasnya, kita harus sami'na. Kita harus taat. Karena ya kasihan dia sebagai pemimpin, dia bergerak sendiri. Kalau misalkan kalian mau bantuin dia boleh, gak apa-apa, kayak berani nggak kalian di sisi dia? Kalian siap nggak dihujat kayak dia? Misalkan dia di ketua SSH, kok ketua SSH kayak gini? Apalagi misalkan dia haid tapi kok dia malah nggak ikut zikir soba, emang boleh gitu kan? Orang dia sebagai ketua organisasi tapi dia nggak ikutin nizam peraturannya, kok dia bisa nggak ikutin peraturannya? Kan nggak boleh. Selain dari jadi bahan omongan, karena kita juga nggak mematuhi peraturan yang kita buat sendiri. Mungkin kita sepakatin kayak misalkan Ika udah buat peraturan yang haid wajib zikir sobah, tapi ketuanya Rana nggak zikir sobah, nggak mungkin. Kita harus taat dengan peraturan, mau peraturan yang halnya mungkin kondisinya itu sunnah ya, kayak puasa sunnah, kita kan sunnah, kamu kita harus puasa, ya ikutin aja. Karena dari puasa sunnah pasti jadi pembelajaran buat kita puasa Ramadan. Ya mungkin memberi efek, memberi asar dikit, iya nggak apa-apa lah. Ya maksudnya masih ada nempel gitu, kayak oh iya kan kita udah puasa Senin Kamis, ya setidaknya kita sudah mencoba diri kita untuk puasa selalu. Walaupun nggak sebulan penuh, kan Ramadan kan sebulan penuh, ya itu mah ujiannya beda lagi gitu kan. Ya selain dari tadi membaca atau mendengarkan Quran, bentuk syiarnya hamba soleh, itu juga salah satu tujuan kita untuk meraih ridha Allah. Mau nyari dari mana coba ridha Allah? Mau nyari dari mana? Selain tadi misalkan kita haid terus kita ya udah cuma bisa dengerin doang, kita ikut durus atau kita ikut kajian, kita ngedengerin, ya insya Allah pahala dapat ya.
Tapi mau cari dari mana kalau misalkan kita kayak udahlah nggak usah orang hype ini, nggak usah lah kayak dengerin Al-Quran, kita belajar aja fokus ujian. Ya setidaknya kita mendapatkan pahala selain dari kita belajar buat ujian ya. Selain dari belajar buat ujian, ya kita setidaknya dapat pahala dari teman kita baca Quran. Teman kita baca Quran kita dapat pahala. Itu udah yang Masya Allah. Pahala kita kan bertambah berarti. Bukan berarti kita yang sok-sokan kayak apa sih sok sempurna. Makanya kita sebagai haid tuh kayak udahlah kan kita kemarin waktu suci udah banyak amalnya, enggak gitu. Karena kita semua mau sesempurna. Rasulullah pun kan Rasulullah juga tetap menjalankan perintahnya Allah. Walaupun beliau udah dijanjikan surga depan mata, kayak Rasulullah bakal masuk surga, tapi tetap ngejalanin puasa, sholat, terus apa? Haji, zakat, tetap dilakuin. Perang apa yang waktu Ramadan? Perang Badar. Perang Badar tetap dijalanin walaupun puasa, lapar. Coba ujian kita Ramadan, ujian PTS, penilaian tengah semester ya kan? Itu dong ujian kita. Kita udah kayak ya Allah, malas banget, kita capek banget, ya kan? Capek banget, gak kuat rasanya. Coba flashback sama zaman Rasulullah, perang Badar. Perang loh. Perang yang kayak bukan main pemikiran, main udah fisik gitu kan. Main apa? Panah-panahan. Bukan main, istilahnya memang udah aslinya emang kalau kita dengar dari sejarah ya emang dikisahkan, diceritakan ya perang, the real perang gitu. Bukan yang kayak kita kayak ujian gini mah beda banget. Makanya kita harus sabar ya kan. Kita kalau misalkan emang diuji kita tuh puasa terus kayak ya Allah lemes banget. Pernah pasti kalian di tahapan yang lemes banget pernah? Karena pernah waktu itu sahur cuman minum teh karena anak mager. Jangan dicontoh itu waktu anak SD emang. Tapi ya itu tuh udah lemes banget, udah nyampe zuhur tuh ya udah Umi nggak kuat banget. Terus kata Mena, kuat nggak nyampe bentar lagi maghrib ya Allah. Terus ya, bentar lagi ini masih zuhur. Terus kalau kata Mena, udah bisa semangat lagian sih disuruh sahur malah tidur cuma minum teh. Kita ya udah ya itu salah kita. Makanya kenapa kalau orang sahur tuh ya bener-bener sahur dong. Jangan cuma sok-sokan makan kurma. Emang kuat, oke kuat kalau mungkin dia emang bisanya makan kurma doang. Tapi sebagai orang Indonesia nih, makan nasi tuh harus ya nggak? Setiap hari makan nasi wajib ya kan. Sekali kita nggak makan nasi, coba sekali nggak makan nasi tuh anak pernah langsung kayak ngedrop, lemes. Asupannya tuh kayaknya di nasi doang gitu. Nasi tuh sebagai asupan Masya Allah kita, asupan yang bikin kita kuat sampai akhir nanti, sampai kita misalkan kita puasa sahurnya pakai nasi ya kan, itu bisa sampai kuat lah, masih ada kekuatan sampai maghrib gitu kan, daripada cuma sahur cuma minum teh, nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya cuma minum teh doang. Nah itu dia tadi membahas tentang selain maksudnya kalau emang kita nggak bisa nangis ya kita bisa aja menghadirkan rasa nangis itu, menghadirkan kita sedih ketika mendengar Quran atau membaca Al-Quran dengan apa? Pertama, kita merenungkan ancaman Allah. Apa misalkan salah satu ancamannya la taqrabuz zina, janganlah kalian deketin zina gitu kan. Apa lanjutannya? Innahu kana fahisyah. Iya, itu adalah perbuatan yang keji. Udah Allah kasih loh, udah Allah kayak la taqrabuz zina, jangan deketin zina. Zina tuh bukan yang kita berduaan sama cowok, bukan. Zina pikiran juga. Kita mikirin kayak entar anak sama si dia. Enggak dong, jangan. Itu juga zina namanya. Pasti apalagi dengan posisi kita sebagai remaja atau remaja remaja perempuan ya. Remaja perempuan. Ya pasti ya kita ngerasa gitu kan, dimana kita memikirkan hal yang kayak gimana ntar, apalagi kan kalau teman kita udah keluar nih, kan ada teman kalian udah pada keluar, udah nyampe berduaan sama laki-laki, bukan zina dalam konteks kayak gitu, bukan. Allah maksudin zina di situ itu kayak zina pikiran, atau misalkan zina apalagi, zina mata, zina apalagi, zina ya hati bisa gitu kan. Kadang kita ngerasa aduh iri banget sama dia gitu kan. Irinya bukan gara-gara dia pinter, gara-gara dia cantik,
gede kaya. Boleh kayak gitu, boleh nggak? Oh, boleh. Kita harus iri sama orang yang ilmunya banyak. Oke, boleh iri sama Suraya yang awal satu, boleh? Boleh. Iri sama Wafa awal juga gitu kan? Semua kita boleh iri dalam hal ilmu. Kita boleh iri sama kalian yang udah masuk MSH. Sedangkan kita yang mungkin sahabat MSH yang ada di rumah mungkin ngerasa kayak dulu kan saya juga daftar MSH tapi saya nggak keterima. Tapi ya waktu itu saya iri banget sama mereka yang di MSH. Sedangkan yang di MSH mereka malah mabal-mabalan sholat. Boleh kayak gitu, boleh? Nggak boleh ya, nggak boleh, jangan dilakuin ya. Kalau emang ada kakak kelas nih, misalkan teman anak ada yang kayak gitu, ya jangan dilakuin. Kalau berani ingetin. Anak aja berani gitu kan, angkatan satu kayak, kak, kok kakak bisa-bisa kakak mabal? Jangan remehin ini ya, jangan remehin peraturan kita. Walaupun kita sebagai SSH, walaupun angkatan 2 sebagai SSH, kakak juga harus ikut sholat, gitu kan? Kalau misalkan paling ribetnya kalau udah ada ruangan, misalkan ruangan BP halaman nih kan, ada di sakan kita kan, itu nggak dikunci, mungkin nggak ada kuncinya kayaknya ya. Itu ada yang mabal di situ, alasannya apa? Anda pusing, Anda capek. Ya dan bilang, nanti masih kuat nggak? Nanti masih kuat nggak buat sholat? Harusnya kuat atuh. Yang sakit bukan kaki juga kan? Yang sakit cuma otak. Kalau misalkan sakit perut, oke, kita kayak ngerasa kayak aduh ya Allah sakit banget nggak kuat jalan gitu. Apalagi kalau sembilangan tapi kita belum jadi haid. Itu kayak ya Allah. Udah yang anak pernah kan waktu itu sakit sembilangan, udah mau izin tuh tahajud tapi kayak waktu ke kamar mandi ternyata belum gitu kan. Karena emang sembilangan tuh bentuk pertama maksudnya itu tanda-tanda aja. Cuma tanda bukan berarti kayak waktu 9 langsung haid, enggak. Itu cuma tanda kayak bentar lagi kamu mau haid gitu. Ya kan? Jadi bentar lagi mau kamu mau haid. Makanya anak pernah waktu itu maksain lagi sakit-sakitnya tapi tetap sholat, itu sangat-sangat. Pernah gak sih kan kayak gitu? Apalagi kalau misalkan puasa mungkin lagi 9-an tapi ternyata haidnya tuh waktu habis maghrib, habis buka. Tapi mending kayak gitu loh daripada kita haidnya 5 menit sebelum buka. Itu lebih sakit. Apalagi kita lagi kayak aduh lemes banget bulan puasa gitu kan, Ramadan. Terus kita tidur nih, bangun-bangun kita haid. Gak terima sih sebenarnya. Apalagi kita siang-siang bolong, kita tidur capek nih, bangun-bangun kita haid. Itu gak terima sebenarnya. Tapi ya mau gak mau kita harus terima kepada Allah. Mau gak mau kita harus tetap ikutin. Kayak misalkan kita disuruh nyimakin orang yang suci, kayak misalkan siapa namanya, Aisyah Fakihah, kayak tolong ke yang lain, tolong dong simakin Ana mau tasmi nih 6 juz, mau tasmi 9 juz gitu kan, tolong simakin dong bentar aja. Atau misalkan sambung ayat nggak apa lah, orang haid juga sambung ayat nggak apa, cuma potongan ayat yang dibaca tolong dong gitu kan ya. Kalau misalkan kita diminta tolong, terima, karena kita juga membantu teman kita mempermudah urusan dia, ya kan. Mempermudah urusan orang tuh asik loh. Tapi kalau misalkan kalian lagi ada tugas, terus kita bingung di puncaknya kayak apa sih jawabannya tuh nggak ada di kitab, tapi dia dengan maklumat dia tahu, terus dia kasih tahu jawabannya tuh ini tahu gitu. Mudah nggak sih kayak kita ya Allah tenang banget, udah nggak ada kepikiran tugas-tugas lagi gitu kan, udah kekerjain semuanya, kok itu udah selesai tugasnya gitu kan, udah yang kayak ya udah maksudnya udah terlaksana semua gitu kan. Nah selain tadi merenungkan tentang ancaman, juga tentang janji Allah ya, ada banyak di Quran. Di situ membaca, melihat kekurangan kita. Kita tuh kurang loh, apalagi kita belum 30 juz, apalagi kita belum nyampe muqarrar kelas 3 berapa? 6 juz, kita belum nyampe 6 juz. Gimana ya Allah kita ntar mikirin lagi gimana target-target kita gitu kan. Mikirin banget, kita harus yang kayak ngelis tapi selalu gagal. Ya kan, berarti selalu, semua orang pasti kayak gitu. Karena ya mau gak mau kita tadi, kalau kembali ke konsep awal, makanul khata wa nisyan. Banyak salah. Salahnya adalah salah menyusun target. Atau kita lupa, kayak kita kan punya target ini tapi kita nggak ngejalanin. Ya gitu lah ya. Di situ kita juga kalau misalkan mau ikut-ikut kayak kita mendengar atau membaca Quran, kita menangis, mencoba untuk merinding. Caranya dengan apa? Mengingat dosa kita. Kayak misalkan nauzubillah kita udah gibah, misalkan nauzubillah, kita langsung kayak ya Allah ngerasanya tuh udah terkikis banget pahala kita. Apalagi Ramadan, gibah kan no banget gitu. Ramadan gibah ya makin terkikis lagi pahalanya.
Makanya kalau kita tuh harus ingat-ingat apa ya kita udah ngelakuin sama teman-teman kita, apa yang kita udah lakuin sama Namira, apa ya? Kita pernah ngeledek Namira nggak sih? Pernah nggak sih ngeledek Namira? Pernah nggak sih ngeledek Ika? Pernah nggak? Ya Allah, rasanya tuh kalau dari situ hal-hal kecil kita salah ngomong, misalkan kayak apa sih Anti tuh bukan kayak gini, tahu caranya ya harusnya kayak gini. Cuma ngomong gitu terus teman kita sakit hati. Cobalah kita untuk mengintrospeksi diri dan kita langsung datengin dia. Tadi Ana salah nggak ngomongnya? Kalau Ana salah, Ana minta maaf banget ya. Soalnya kayaknya dari kesalahan itu ngebuat Ana jadi susah deh ngafalin. Pernah nggak? Selain dari kita gibah, selain dari kita menjelek-jelekan asatid ustazat, nauzubillah ya Allah gitu kan. Semoga kita jauhkan dari hal itu. Selain dari itu, kita pasti selalu ngejelekin teman kita ya nggak? Karena kayak ya udah dia teman kita, dia kayak seperasaan lah, sefrekuensi sama kita. Jangan ya, kalau misalkan kita udah ngelakuin kayak gitu, kita udah pernah kayak Anti, tulisan Anti jelek banget sih. Kok Anti nggak bisa sih kawaid? Jangan kayak gitu. Kita harus semangatin. Semangat ya Anti. Kalau misalkan Ana ada salah, maafin ya. Maksudnya Ana kan sebagai ya kita berdalil lah kembali ke konteks awal. Kan kita tuh manusia, makan khata manusia. Maafin ya kalau ada salah. Konteksnya kayak gitu. Kalau kita mau cara lembutnya kayak gitu aja. Kalau udah salah sama orang, kayak gitu aja ngomongnya. Ya kan kita tuh namanya juga manusia, ya pasti banyak salahnya. Tapi jangan karena kita kayak udah salah terus, kita lalai. No, jangan sampai ya. Makanya kita di Mahat Syaraful Haramain ini, kita tuh serius belajar durus tidur di IKOP. Apa IKOPnya? Piket sakan. Makanya pada takut kayak aduh piket sakan. Mungkin ada orang kayak aduh piket sakan mah biasa. Hal yang Ana mah bisa aja piket sakan. Kayaknya udah itu mah hal kecil. Tapi kalau bagi kami mungkin ya yang nggak biasa di IKOP, apa sih piket sakan? Ya salah kita sih. Kenapa kita tidur ya kan? Coba misalkan Ustadz ada lagi durus bulughul maram ya. Durus bulughul maram kita tidur. Nauzubillah. Padahal lagi ngejelasin hadis loh. Bisa-bisanya lagi ngejelasin hadis tidur. Atau lagi taujih payai tidur. Astagfirullahaladzim. Paling depan lagi. Malu banget masalahnya tuh masuk ke YouTube gitu. Maksudnya masuk ke apa Zoom ya kan? Masuk ke Zoom. Ke video lah, maksudnya ada kamera, ada HPMS kayak pakai tripod ya biasanya. Itu masa yang berdiri itu siapa yang berdiri? Ntar mainnya nyari itu anak saya bukan sih? Ya jangan dong, malu-maluin dong. Ntar mainnya aduh kok anak saya tidur. Jangan dong. Nah, makanya kenapa kita tuh harus banget ketika kita ngaji atau mau dengerin doang deh, ngedengerin doang tuh kita harus banget merinding. Karena itu bentuk kita sebagai hamba-hamba yang solehah. Hamba yang solehah ya, karena kita cewek. Hamba yang solehah. Dan menangis itu adalah bentuk bahwa kita tuh sedang tadi memahami makna Al-Quran, memahami, meresapi ayat Quran tuh kayak istilahnya kita tuh lagi merenung. Aduh ya Allah, tentang misalkan Allah tuh Maha Esa. Ya Allah tuh emang Esa, nggak ada Tuhan lain selain Allah. Kalau kita belajar Usuluddin, dijelasin banget itu sifat-sifat Allah, ya nggak? Apalagi Allah tuh cuma satu, nggak ada yang lain. Allah tuh satu. Terus kita merenung, ya Allah gimana Allah, cara Allah untuk memantau kita. Allah kan Masya Allah gitu, dengan kuasa Allah memantau kita yang berapa ribu, berapa juta, berapa triliun umat di dunia malah. Umat muslim atau umat kafir juga diurusin sama Allah. Coba baik Allah gimana? Allah udah nyiptain dia tapi dia kafir. Itu apalagi kalau misalkan dia muslim tapi dia malah buka kerudung. Udah di pesantren tapi buka kerudung. Minta diapain coba? Minta diapain? Emang iya minta dicubit ya. Itu dari menangis juga itu membuat hati kita bersih. Makanya orang-orang yang hafiz Quran ya, kelihatan gak sih dari sikap dia? Misalkan Ustazah Bella kan udah 30 juz nih. Kelihatan dari tindakan beliau selalu anggun gitu kan. Tabasum fi kulli waqt ya. Fi kulli hal tabasum, atau misalkan ngeliat Pak Yai Masya Allah gitu kan. Ngeliat Bu Nyai misalkan udah yang sangat tenang, ngurusin orang lagi. Coba Bu Nyai gak ngurusin pesantren dong, ngurusin emak-emak di luar juga. Iya, ngurusin perceraian orang coba.
Ya Allah. Masya Allah banget itu kan. Apalagi dengan asatid ustazat gitu. Walaupun emang gak semuanya 30 juz. Ya mungkin aja misalnya kita telawah selalu 30 juz itu is okay lah. Ya pasti kita merasakan, kita meresapi makna-makna dari 30 juz. Dari apa? Al-Baqarah, Al-Fatihah mana? Al-Fatihah sampai Anas. Ada yang pernah gak meresapi makna dari semua surat itu? Belum? Cobain, pasti seru. Kalau kata Ustazah Sandra itu seru. Terus kayak bilang gitu ke Ana, cobain Mak, kamu tuh harus coba ngerasain membaca maknanya dari surah Al-Fatihah sampai Anas. Waktu itu Ana kan lagi haid, tapi Ana tuh baru bisanya sampai Al-Baqarah. Terus udah sampai akhir kayak udah yang kayak ya Allah, baru sampai Al-Baqarah itu maknanya seluas sebejibun itu. Gimana mau sampai Anas? Semuanya diurus, ya kan? Ya Allah. Dan dari membuat hati kita bersih juga kita dari kita meresapi, membuat kita takut terhadap apa? Ancaman Allah terhadap neraka. Waktu beberapa hari yang lalu anak pernah baca surat juz berapa ya? Juz lupa deh. Juz belasan gitu lah. Ada ayat tentang a'adallah. Nah, maknanya dari ayat ini, Allah itu telah menyiapkan buat orang-orang soleh jannah yang mengalir di dalamnya. Apa kalau misalkan di ayat-ayat Quran tuh selalu tajri min tahtil anhar ya kan? Khalidina fiha abada, atau misalkan kalau kita nyandet di tasmi khalidina fiha atau enggak khalidina fiha abada, suka tuker. Padahal maknanya sebenarnya sama ya kan? Maknanya kayak mengalir di dalamnya sungai-sungai ya kan? Terus kayak Masya Allah, orang-orang mukmin nih harus sabar banget kayaknya di dunia ini. Udah disiapin soalnya kayak hadiah ntar di surga. Udah disiapin hadiah buat dia bisa hidup tenang ya kan. Kalau misalkan dia udah tenang di dunia, walaupun misalkan dia nggak tenang karena bukan berarti dia tuh orangnya hafiz Quran misalkan bukan, tapi dia tenang orangnya, itu berarti dia sudah paham tentang maknanya Quran tadi. Dia sudah dapat memahami semua makna-maknanya. Atau mungkin ya nggak semua deh. Ya Allah misalkan tadi yang anak kasih tahu a'adallahu lahu, misalkan Allah tuh kayak udah nyiapin bagi kalian tuh jannah. Itu di situ aja kayak Masya Allah, kita tuh harus yang serius banget dalam memahami Al-Quran atau meresapi atau dalam mempelajari. Apalagi kita di MSH nggak cuma Sakofah, pelajaran Diknas juga kita ambil. Makanya kita tuh luar biasa, kita tuh mau 30 juz sebenarnya mikir bisa, kita buat target bisa. Cuman bagi-bagi waktu susah nggak sih? Susah kan kita belajar misalkan IPA, IPS, udah yang kayak misalkan IPA tuh biologi, fisika, kimia, apalagi kan masih SMP tuh belum dibagi-bagi, ntar SMA udah baru dibagikan. SMP IPA-nya tentang fisika, biologi, kimia, di situ apalagi ini IPS, sosiologi, sejarah tentang Soekarno misalkan, Soekarno membacakan proklamasi. Masya Allah, itu mungkin gara-gara emang anak waktu SD kan kayak selalu diulang-ulang tuh PKN ya kan. Ya kan kalau misalkan sekolahnya belajar PKN, apalagi sekolah anak kan SDIT ya, Islam tahfiz, nggak cuma tahfiz tapi juga Diknas. Selain tadi misalkan B Indo kita harus belajar, B Inggris, misalkan ada yang kesusahan B Inggris sama, ada juga kesusahan, jadi kita sabar ya. Kita harus belajar sabar. Anak yang 4 tahun aja belum bisa, kayaknya belum fasih Wafa kali. Atau Namira ya lebih fasih lagi susahnya. Itu kan namanya juga perlu tadribat. Kayak kita bahasa Arab kalau ditanya kok pesantren tapi nggak bisa bahasa Arab sih, kan malu. Kita pesantren belajar abya atau belajar ABY. Pernah baca ABY? Oh belum? Anak pernah waktu itu. Dengan maksudnya abya yang kartun kayak gitu kan, kita pindah ke ABY yang cuman orang-orang biasa. Terus mempraktekkan kayak kaifahaluk, ya sama aja sih isinya, cuman lebih luas, lebih kayak mikir lagi karena emang gambarnya nggak sesuai yang kita mau. Kan kalau kartun mah asik banget ya, gambar kartun jerapah kan. Di kitab Abya berapa ya? Abya 7. Ingat Abya 7 yang tentang hewan? Iya, Abya 7 ya. Itu tuh anak paling suka. Kenapa kayak buka tuh hewan-hewan semua. Langsung asik, apalagi dengan anak yang suka kucing. Ya walaupun suka kucing doang sih, tapi hampir semuanya anak coba usahain untuk suka. Karena namanya juga ciptaan Allah gitu kan. Makanya Allah tuh luar biasa menciptakan Rasulullah untuk berdakwah di tengah-tengah umat. Walaupun kita nggak bisa bertemu dengan beliau, tapi kita dapatlah cipratannya
dakwah beliau gitu kan. Dapatlah ilmu-ilmu dari murid-murid beliau gitu kan. Masya Allah gitu. Tadi ya alhamdulillah kita udah ngebahas tentang kerugian, nyingkut pautin dengan menangis tadi kan. Karena dari menangis tuh dipertanyakan, kalau kita nggak bisa nangis, kenapa kita nggak bisa nangis? Pasti Rana pernah nggak nanti di tahapan nggak bisa nangis waktu ngaji? Pernah. Terus misalkan Aisyah Almira pernah di tahapan kayak udah ngaji, udah yang kayak mau hayati Al-Fatihah, misalkan Al-Fatihah dong kita baca, tapi kok kita kayak ngerasa gemeter sih, nggak ngerasa apa-apa gitu. Pasti pernah kan? Semuanya pasti kan pernah. Karena tadi kembali manusia itu dari yang namanya juga imannya masih belum penuh seutuhnya, sampai dia tuh makanya kenapa disebutin al-iman tuh yazid wa yankus. Al-iman tuh apa? Yazid wa, biar gak ngantuk. Yazid wa yankus. Makanya ya susah ya kalau misalkan apalagi di hadapan kita para masyarakat yang dia nggak puasa, kita puasa mau ngingetin gimana ya bapak-bapak gitu kan, misalkan. Atau misalkan ibu-ibu, ya ibu-ibu mungkin dapat dipahami bahwa beliau mungkin sedang haid atau sedang apa, kan ibu-ibu gampang capek ya kadang. Tapi kalau udah berumur tuh emang lansia, maksudnya usia-usia di mana sakit tuh sering ya. Makanya doakan semoga orang tua kita, keluarga kita diberi kesehatan ya. Amin. Semoga semuanya tuh berjalan dengan lancar. Kan? Semoga kita di sini serius belajar. Orang tua kita yang di rumah membiayai kita tuh diberi kemudahan. Walaupun banyak yang ngehujat kayak, kenapa sih kerja terus setiap hari kayaknya nggak pernah libur gitu kan. Ya, doakan ya. Semoga kita bisa dimudahkan semuanya. Semoga kita, walaupun kita bukan awail lah, jangan jadikan awail jadi tujuan lah. Capek ntar. Jadiin awail bonus aja. Buat yang udah awail bonus ya. Bonus kita udah belajar sungguh-sungguh. Jadi awail bonus. Buat yang nggak awail, bukan berarti kalian bukan gak bisa. Kalian bisa. Bukan berarti gak bisa di bidang akademik. Kalian bisa di bidang misalkan Quran. Atau mungkin kalian paling jago. Yang paling jago Alfiah Nadia Hasanah bukan? Paling jauh? Paling belakang? Paling jauh? Atau misalkan siapa? Hot paling bagus? Oh Syarifah ya. Lupa kan dapat syahadah. Atau yang paling dapat syahadah banyak biasanya awail sama yang udah tasbih banyak Quran. Wafa. Terus kan udah tadi kita ngebahas tentang tadi ya, insya Allah alhamdulillah kita udah ngebahas banyak hal, menyinggung orang juga kali ya. Kalau tersinggung afan ya, karena bukan nyebut merek, tapi ya wajar gak sih dalam hal dakwah menyinggung-nyinggung. Nah Ana mau nanya, tadi kan Ana sudah sempat menyinggung tentang surat. Pertama kali Ana baca ayat surat apa? Jago banget ya, pasti nulis ini mah. Terus tebak, ini tuh Ana ngambil pembahasannya dari kitab apa? Ada yang tahu nggak bentukan kitabnya kayak mana? Iya. Kalau nggak salah Ana lupa. Soalnya waktu itu Ana pernah minjem ke Abiana. Dan Ana tuh mau minjem ke Sudabel tapi belum ada respon, nggak apa. Tapi Ana dapat, maksudnya ternyata nggak perlu kita tuh punya kitabnya. Tapi bukan berarti kita kayak nggak usah beli kitab, enggak. Tapi emang di website itu banyak kan. Website tuh banyak banget kitab-kitab. Makanya kenapa Ana sampai bingung. Kitab Syiamus Shalihin tuh sebenarnya udah nyatu gitu loh. Kayak Ana nyari Syiamus Shalihin, tapi keluarnya apa? Riyadus Shalihin. Kan beda server sebenarnya. Maunya Syiamus Shalihin, ya itulah ya. Terus tadi Ana tentang apa? Ngebicara tentang apa? Cuman dari pembahasan itu lebar banget ya bahasannya. Apa? Di situ menangis bentuk apa? Coba Ika. Ya betul. Tadi kan Ana sempat bacain hadis ya. Mau nanya satu aja deh, siapa ya? Coba Aca. Hadisnya dari siapa ya? Dari Abdullah bin siapa? Abdullah bin siapa? Aca. Semuanya Aca. Nanya Aca satu. Iya betul Mas Ud. Terus habis itu ya Ana juga nemu, pernah baca juga, tapi Ana lupa ya. Karena kalau baca kita tuh suka lupa nandain deh nama kitabnya apa. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru ya. Jadi Ana baca Rasulullah tuh pernah berkata, Inna hadzal Qur'an nazala bi huzn
Fa idza qara'tumuh fabku fa ilam tabku fatabaku. Kalau diartiin, inna hadzal Qur'an, Quran ini nazala bi huzn. Emang dituruninnya buat kita tuh nangis, buat kita merinding. Kalau kita nggak merinding dipertanyakan kenapa, Wafa nggak merinding kenapa? Udah banyak hafalan kok nggak merinding. Nggak mungkin kan? Pasti Wafa selalu merinding karena ada banyak hafalannya. Fa idza qara'tumuh, kalau kalian nggak baca Quran, fabeku nangis aja. Kalau nggak bisa nangis, fa ilam tabeku fatabaku. Fatabaku tuh coba ada yang bisa ngejelasin? Fatabaku tuh dari amsilah tasrifiyah. Wazan tafa'ala. Salah satunya buat apa? Iya, buat pura-pura. Apa bahasa Arabnya? Betul saya. Makanya kenapa fatabaku? Masya Allah, Allah tuh menciptakan bahasa Arab yang seluas ini, dengan makna seluas ini, dengan feel beda, padahal dia sama. Fatabaku sama fabeku sama aja gak sih? Kayak fatabaku sama tabeku sama aja gak sih? Cuman beda harokat, beda posisi, beda tempat. Dari beda semua perbedaan itu beda makna. Makanya kenapa wajar kita bingung kalau misalkan disuruh ngertiin kayak usuluddin. Kita ngertiin kayak ini tuh apa? Padahal sebenarnya tuh kita tahu. Cuman kita tuh tahu mufradatnya ini. Tapi karena dia tuh beda posisinya. Terus misalkan ada maf'ulnya, ada fa'ilnya, kita main sama fi'il juga, kita main sama qaid juga di sana. Masya Allah gitu kan. Nah habis itu ada salah satunya kalau kata Imam Ghazali nih, inama tariqu takallufi buka an yahdura qalbahu al-huzn, ai sifatul huzn. Jalan atau cara atau kaifiyah supaya kita tuh nangis itu an yahdura, kita menghadirkan al-buka, rasa sedih di hati kita. An yahdura qalbahu ai fi qalbihi al-huzn, rasa kesedihan. Ya, makanya kan apalagi orang suci nih perbanyak baca Quran, perbanyak tilawah. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk perbanyak tilawah. Perbanyak tilawah kita sangat dianjurkan. Sangat, apalagi untuk orang haid sangat dianjurkan untuk menyimak bacaan-bacaan teman kita. Habis itu apalagi satu deh. Ada yang tahu nggak apa arti asyamu junnah? Perisai. Kenapa disebutin perisai? Ada yang bisa jelasin? Bapak jelasin. Mau? Ika. Mau jelasin nggak kenapa disebut puasa itu perisai? Menjaga nafsu. Boleh. Puasa itu makanya mungkin bisa dikaitkan karena yang namanya juga bahasa. Bahasa Indonesia pasti luas dan bahasa Arab juga luas. Saling menterkaitkan satu sama lain. Di dalam makna aslinya, puasa itu perisai. Hendaklah seseorang gak berkata keji. Ya atau mungkin gak berbuat jahil juga. Gak berbuat misalkan main nafsu. Gak juga. Bila ada yang ngajak bertengkar, maka berkatalah, ini. Makanya kenapa kalau setiap ada apa? Hitobah, apa? Tausiah tarawih, apa bahasanya? Tausiah tarawih ya. Kan pernah dikatain kayak dibilangin falyaqul inni shaim. Kalau misalkan syatamah itu kayak syatam itu lebih menjelekan, merendahkan mungkin ya. Kalau misalkan ada yang menghina kalian atau apa gitu kan. Terus makanya falyaqul inni shaim. Pede aja kayak ih, kok anti bisa-bisanya sih kayak tetap menjaga nafsu atau misalkan kayak apa sih anti sangat-sangat baik banget sama orang. Bilang aja, ya udah ini shaim gitu. Ini shaim, jelas-jelas anak puasa. Puasa apa? Ramadan. Puasa Ramadan ya harus banget kita memperbanyak amal. Karena kita tahu kita bukan orang sempurna. Ya kalau disingkatin paut lagi, yang sempurna hanya untuk hamba Allah yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih semangat? Bentar lagi aja lah. Itu dikit lagi aja. Kalau misalkan
kita itu bagus ya punya target. Punya target misalkan tadi, maksudnya selama Ramadan kita harus memperbanyak ini, memperbanyak selawat. Ya nggak cuma Ramadan sih. Kalau bisa ya karena bulan Ramadan itu istimewa, atau mungkin bahasa estetiknya istimewah gitu ya. Atau apa bahasa Arabnya istimewa? Oh ya, kalau mazah itu keistimewaan ya sebenarnya. Ya keistimewaan fi syahr Ramadan gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Spesial. Spesialnya bulan Ramadan tuh apa? Puasanya 30 hari. Buat perempuan. Spesialnya ya karena kita ada haid. Spesialnya kita harus kado. Buat yang masya Allah ya ibu-ibu yang melahirkan atau misalkan ya melahirkan di bulan puasa. Kan sebenarnya nggak diwajibin buat mereka puasa ya. Dan coba mereka harus apa? Kodo juga. Kodonya berapa lama? Dengan mereka yang harus menyusui dan mereka yang harus meriah ya anak-anaknya ya masya Allah. Semoga ya. Sebenarnya kalau udah ngebahas tentang orang tua itu sedih mulu bawaannya. Karena kayak orang tua tuh telah, apalagi ibu tuh udah yang kayak ngehamilin kita, udah melahirkan kita dengan susah payah banget gak sih, kayak ngebrojolin, apalagi ada yang sampai sesar ada banyak di sini. Normal, alhamdulillah. Kalau normal alhamdulillah. Spesialnya punya itu nggak sesar. Alhamdulillah, padahal banyak anaknya. Soalnya sempet kan ada waktu itu ibu-ibu dia udah punya banyak anak juga, tapi disinggung sama bidannya. Ibu nggak sesar? Enggak. Ibu masih bisa bertahan? Masih. Tapi kalau dilihat-lihat emang ibu tuh sehat sih. Kalau kata bidannya emang ibu tuh sehat. Makanya kayak anaknya banyak ya. Makanya kenapa ada orang lahirin anak mungkin 12. Orang-orang zaman sekarang justru nggak mau banyak anak. Aneh apa? Nggak mau nikah, woi. Masya Allah. Kita sebagai perempuan ya pasti mau punya anak gak sih? Apalagi emang fitrah kita adalah melahirkan, terus menyusui. Atau apa lagi? Emang kita sebagai ummah, sebagai madrasah buat anak-anak kita ntar. Makanya kenapa kita harus baik dari sekarang. Kita harus baik, makanya kenapa banyak ustadz atau ustazah yang ngasih tahu ke kita kayak kalian itu sebagai perempuan tuh sebagai madrasah. Kalian harus belajar dengan serius, ya kan? Janganlah kalian kayak pakai semapur, janganlah. Janganlah kalian mencuri, udah tahu mencuri kita makan, misalkan kita mencuri apa? Silver Queen. Kita makan. Kan mengalir darah haram di sini. Mengalir. Terus apakah kita diterima? Enggak diterima. Otomatis semuanya serba hancur hidup kita. Karena dari hal sepele kita mencuri. Mencuri emang sepele? Enggak juga sih. Mungkin ada yang bilang sepele bagi orang yang biasa. Ada yang mungkin kayak gosok sepele, tapi kan mudorotnya banyak banget. Dari gosok itu kita dipersusah loh. Coba mungkin ada yang pernah gosok kali? Ada? Apa sih ada? Mungkin nggak sengaja kayak bagus nih, misalkan kayak pulpen Kokora bagus banget ya gitu kan. Kayak siapa pakai dulu lah bentar buat nulis ini kok, buat nulis mahfuzat kok gitu kan. Tapi kayak itu bukan punya kita, misalkan punyanya siapa? Kalista. Misalkan punya Kalista. Tapi Kalista juga maksudnya naronya juga deket buku dia. Cuman orang-orang tuh kayak, emang ini punya dia? Enggak sih? Bukan punya dia juga enggak sih? Pasti punyanya Asfa enggak sih? Walaupun itu sebelah kitabnya dia. Walaupun ya tadi semangat buat kalian. Lagi di sini kita lagi ujian PTS, mengejar ketertinggalan ya. Kalau misalkan muter-muter dikejar, masya Allah ya. Terus kalau misalkan ada hafalan belum sampai juga gitu kan, semangat. Kita harus sama-sama semangat. Bukan berarti kayak apa sih Anti udah bisa, apa sih Suraya mah udah banyak hafalannya, pasti Wafa paling banyak, udah nggak usah kejar-kejar. Nggak gitu, kita juga harus semangat. Dari teman kita yang udah banyak hafalan ya kita juga harus semangat. Kita kayak terdorong gitu, kita kayak ketarik. Jadi kayak misalkan ada yang tasmi, misalkan Ika udah tasmi 6 juz kayak masya Allah, mungkin lagi gitu kan. Dari situlah kita kayak berarti ada dorongan untuk kita ikutan join buat ngapalin Quran lebih banyak lagi. Greget gak sih kalau misalkan kita udah 30 juz tapi gak tasmi? Greget banget ya gak sih? Soalnya ada kan dulu tuh anak SD bukan yang 30 juz sih, tapi emang dia tuh lebih banyak dan mungkin dia sepantaran sama kalian. Cuman dia nggak masuk sini. Dia masuk sekolah mungkin tahfiz doang, pesantren tahfiz doang.
Kan kalau di sini kita kayak tahfiz, dinas, sakofa semua kita bahas gitu kan. Makanya kenapa bisa menjadi berprestasi ini gitu, masya Allah. Sampai diikutin lomba, lomba mau hot mau apa gitu kan. Ya karena tadi kita dididik untuk seperti itu. Kita dididik untuk bisa semua. Namanya juga ulama. Coba, nggak mungkin nggak ada ulama yang nggak menyalurkan ilmunya. Misalkan kayak Ibnu Battuta. Kalau IPS kemarin, anak tuh kan ujian. Nah, Ibnu Battuta itu kan yang menulis tentang buku travel Asia sama Afrika kalau nggak salah, lupa. Nah, masya Allah, maksudnya Ibnu Battuta adalah seorang ilmuwan Muslim, menuliskan kitab, menuliskan buku lah bahasanya. Karena itu diterjemahinnya pakai bahasa Inggris sih sebenarnya. Tapi enak pakai bahasa Indonesia aja biar lebih kayak mafhum buat semuanya ada di rumah atau yang ada di sini ya. Dari mafhum Ibnu Battuta masya Allah, atau Al-Khwarizmi ngebuat kita bingung tentang MTK. Tapi emang wajar, maksudnya ya udah sesusah payah itu loh Al-Khwarizmi nemuin angka 0 ya, dan nemuin angka 0. Terus kita sebagai yang sudah mengetahui kayak ini 0, 1, 2, 3, 4, bukan kita menghina-hina kita kayak bocah-bocah, enggak, tapi kayak kita udah tahu, maksudnya kita udah tahu MTK tuh kayak gini, kita harus serius. Dari dasar nggak serius ya sampai sini bakal remet, ya nggak? Ada yang kayak gitu? Wajar, nggak apa-apa. Wajar, karena manusia itu bukan berarti dia harus bisa di MTK. Mungkin dia bisa, cuman dia nggak teliti aja, ya kan? Dia harus hafal rumus jajar genjang atau apa, dia hafal semuanya. Tapi waktu ujian, qadarullah Allah mengangkat semua pemahamannya, nauzubillah, dia jadi linglung, jadi remet, ya kan? Atau mungkin ada orang yang tadi mungkin karena meremehkan, bagi misalkan orang haid nih bulan puasa, terus dia kayak udahlah ntar aja belajarnya ntar aja sampai 5 menit sebelum masuk ruang ujian baru belajar. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada ya. Kan santri MSH sama apalagi santriwati belajarnya mas sebelum ujian kan. Sebelum ujian udah dicicil, apalagi ustadz asatid tuh, ustadz sama ustazah tuh udah kayak ngasih tahu belajar tuh jangan waktu ujian. Belajar cuma bukan karena nilai dong, kalian gimana sih gitu kan. Belajar tuh niatin kalian dapet ilmu. Kan yang nyari ilmu tuh kalian. Nah, ustazah di sini cuma membantu kalian dalam apa? Menyalurkan ilmu. Jadi ustadz ini punya ilmu nih IPS, misalkan ustadz Asep punya ilmu IPS kan, mengajarin kalian IPS kan. Ya udah ustadz ngajarin kalian karena ustadz tuh tahu ilmu itu kayak gini. Karena kalau kalian belajar sendiri mana bisa. Kita tuh butuh seorang pemimpin atau butuh seorang pembimbing. Nah, pembimbing bukan pembimbing hidup, belum. Bukan pembimbing hidup ya, belum. Tapi kayak ya udah pembimbing kita dalam belajar, kayak guru Ustadz Asep ngajarin IPS atau Qawaid sama siapa? Ustazah Inas ngajarin Qawaid. Ustazah Inas juga bisa IPA, masya Allah Ustazah Inas. Ustazah Bella juga ngajarin di kita ngajarin IPA, ngajarin Usuluddin, ngajarin maktabah kelas 2. Mantap. Terus kalau misalkan Bu Nyai emang gak ngajar di sini, tapi Bu Nyai banyak berkiprah. Makanya banyak yang curhat sama Bu Nyai. Banyak. Makanya Bu Nyai juga suka cerita gitu kan, kayak banyak nih yang cerita sama Bu Nyai atau sama BK atau sama Ustaz Putri. Karena kita itu sebenarnya punya bakat masing-masing ya. Makanya jangan kayak insecure ya, insecure bahasanya. Kalau Indonesia ngomong insecure. Atau kita kayak iri gara-gara kok dia bisa MTK kita nggak bisa apa-apa. Bukan kita nggak bisa, kita misalkan yang ngomong kayak gitu siapa namanya, kalian mulai depan ini aja Kalila. Karena Kalila terus yang ngomong kayak Wafa mah bisa Quran, aku mah nggak bisa, Ana mah nggak bisa. Tapi padahal si Kalila mah bisa dalam hal ngejurnal, misalkan dalam hal nulis ngetik, dia mah jago. Kan semua itu punya bakat masing-masing. Janganlah kita meremehkan bakat diri kita, karena Allah tuh udah nyiptain kita. Kalau kenal insan fi ahsani surah, bukan cuma surahnya bagus, tapi kita udah diciptain kayak Allah tuh udah tulis gitu, kalian itu bakal bisa di bidang ini gitu kan. Allah tuh udah nentuin. Terus misalkan Wafa yang mungkin dulu nggak bisa apa terus Wafa mulu ya bosan ya. Yang lain aja, Naila tuh yang kayak tuh nggak bisa ngomong depan orang. Tapi kalau misalkan dia mencoba bisa. Coba orang sesukses Pak Yai, emang Pak Yai dulu nggak bisa ngomong
sama orang. Dulu Pak Yai juga nggak bisa, tapi karena mencoba, ya mencoba. Semua itu bisa karena kita mencoba. Makanya kenapa alhamdulillahnya anak bisa ketunjuk karena mencoba, ya mencoba. Dan alhamdulillahnya kemarin ditunjuk buat ikut lomba. Doain ya, semoga yang ikut lomba pada lulus, semoga dapat hasil yang terbaik, amin ya Allah. Karena itu sesusah payah itu coba kalau misalkan kita pikirin yang lomba-lomba dia nggak koilulah, pertama dia harus nyiapin teks, misalkan kalau pidato, atau mungkin kalau misalkan dia esai jauh lebih ribet. Kalau anak ngeliatin kakak kelas kita yang lomba esai, kayak misalkan Kak Saca atau Kak Saca Karima, Karif Desa Salma, udah yang kayak ngetik-ngetiknya cepet banget, anak kayak oh anak nggak bisa secepat itu sih belum dalam tahapan secepat itu, nggak bisa. Nah itu dia, makanya dari tadi pembahasannya nyambung lebar banget, itu nggak apa-apa. Banyaklah kita ngambil pelajaran sebagai pelajar di sini. Ya, sebagai pelajar kita harus belajar karena kita namanya pelajar. Ya, pelajar harus belajar, selalu belajar, harus sabar dalam belajar, harus selalu bersabar. Mau sama apapun kita harus sabar. Mau kalian ntar misalkan ada ketunjuk jadi muda biro, misalkan harus sabar, harus bisa bagi-bagi waktu. Susah, tapi Allah tuh udah percaya sama kita, kita bisa. Makanya kenapa orang-orang yang udah yang kayak hatinya tenang gitu kan, selalu kayak, makanya orang ini tuh selalu senyum deh. Padahal dia paling banyak urusannya, kayak Ustazah Bella kan sangat banyak urusan gitu kan. Apalagi Pak Yai sangat banyak urusan, tuh bisa-bisanya sempat senyum. Karena dari senyum juga membantu urusan kita semua. Jangan lupa senyum, jangan julid sama adik-adik kelas ya. jangan suka julid, senyumin aja. Kalau mungkin agak-agak aneh, ingetin. Karena maksudnya dalam konteks mereka baru masuk, bukan baru sih, tapi ya lebih lama kita lah. Apalagi anak yang udah 4 tahun, kalian udah 3 tahun gitu kan, udah lebih tahu gimana pertemanan tuh perjalanannya, lika-likunya, langkahnya gitu kan. Untuk bisa berteman dengan seorang aspa itu sangat tidak mudah. Sebagai ketua angkatan loh, meriayah satu angkatan tuh susah. Anak juga ketua angkatan susah. Makanya harus sabar, harus selalu sabar. Mau teman kita serandom apapun, mau yang kayak tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia bad mood, kita sabar, ya sabar. Tadi kita juga menerapkan apa yang tadi Anda sampaikan. Kita harus coba untuk meresapi ayat-ayat Quran. Apalagi kalau kita udah di posisi yang kayak drop banget, kita capek, kita stres gara-gara pertama pelajaran gak masuk, kedua ya Allah kenapa kita suka tidur di kelas gitu kan, auzubillah. Ketiga misalkan Quran, ya Allah kok gak masuk sih Qurannya, kenapa sih kok Quran gak mau masuk gitu kan. Sampai kayak pernah gak sih kalian ngerasa kayak pegang Quran nih, kayak Quran masuk cepetan masuk gitu kan. Atau enggak simpelnya mah, kalau kita mau lebih yang perfectnya caranya, itu kita malam-malam habis tahajud kita doa. Habis doa tuh bilang apa, ya Allah tolong mudahin kita dalam mengaji, dalam mengkaji Quran, dalam mempelajari Quran. Kan hampir semua pelajaran tuh disinggut pautkan dengan Qurannya enggak sih? Mau Sakofa, mau PKN juga, IPS juga dibawa-bawa tentang Islam. Karena kenapa kayak gitu? Supaya kita pemikirannya nggak teralihkan dengan konsep nih, misalkan konsep apa yang kita tuh dari kerak. Konsepnya siapa? Ada ingat nggak? Darwin, iya. Konsep apaan kayak gitu kita dari kerak? Nggak ada, anak nggak terima, anak emosi waktu itu. Kayak masa kita dari kerak, nggak dong. Terus kerak dari mana? Kalau misalkan emang mereka berpikir kerak, kita manusia dari kerak, kerak tuh dari mana? Masa emang nggak ada yang ciptain? Kan mereka pemikirannya sangat dangkal ya. Apa bahasa Arabnya pemikiran dangkal tuh? Ami, ya. Makanya kita tuh harus pemikiran yang cemerlang. Apa bahasa mustanir ya. Makanya ada adik siapa? Adiknya siapa, Fatina Nasika, namanya Mustanir ya. Itu iya, lalu semua takjub gitu, takjub ya. Kayak Masya Allah nama anaknya Fikri Mustanir. Sangat-sangat ini ya, nizam banget kayaknya. Jadi gak apa-apa, maksudnya orang tua kan mau yang terbaik untuk anaknya. Lagi kan omongan tuh ada doa ya. Makanya kita semua semangat ya. Anak juga semangat. Ngatur nggak cuman kamar sih diatur, kayaknya banyak ya. Kita harus semangat. Bagi kalian yang kamar campuran nih misalkan, Ika pasti banyak banget ya. Tapi sama angkatan 4 ya. Karena mereka bukan sedewasa kita, ya. Jangan sebut merek. Nggak disuruh sebut merek, nggak disuruh, nggak ada hadiah juga. Ya itulah, kita harus sabar dengan semua
Mau misalkan MS kita nyuruh ini, terus kita kayak, misalkan kita disuruh sholat duha jamaah, enggak ada sholat duha jamaah. Tapi kita harus ya pandai-pandai berdalil gitu kan. Apalagi kita sudah belajar gitu kan. Nah itu dia. Pokoknya semangat, sabar. Apalagi? Apa? Mau apa? Ikhlas. Terus apa lagi? Tawakal. Ya berdoa. Selalu berdoa. Selalu. Sebagai seorang muslimah ya sejati ya. Calon ulama, Allahu Akbar. Dah, mau ada yang mau bertanya? Ketawa lagi. Iya, Anda mau ini deh, mau apa namanya? Yel-yel deh, bukan yel-yel. Mau ngetes, ya. Calon ulama. Cakep ya. Itu terbaru ya, revisi. Setelah adab luhur, tapi nggak apa adab luhur. Tapi kan anak insya Allah juga lebih cepat gak sih ngomongnya, kayak singkat padat langsung aja ada insya Allah. Karena sebagai calon ummahat madrasah ya di masa depan. Udah ada yang mau nyampein sesuatu? Kalau misalkan nggak ada, Ana mau nanya satu hal aja sama Aspa deh. Ini nggak Ana bahas sih, tapi pasti kan udah pernah belajar. Saum lugotan itu apa? Ya, al-imsak, benar. Kalau Ana boleh tanya, selain tadi Ana mau nanya lugotannya saum, mau nanya deh tentang ya. Kalau misalkan arkan saum ada yang ingat? Atau enggak jangan arkan saum deh, syarat buat orang yang saum. Ya, mampu bahasa Arab apa? Kudrah qadir ya, kudrah qadir. Dah, nggak ada yang mau tanya, nggak ada yang mau nanya, nggak ada, jelas. Jelas. Kalau yang mau nanya boleh nyamperin Ana di lantai 4 boleh. Tapi siap-siap mental aja. Karena capek naik ke lantai 4, cuma satu lantai doang sih. Tapi kayak dengan omongan-omongan adik kelas kalian ya. Tenang, Anda sudah meriah anak kamar anak kok untuk menjaga omongan ya. Kalau misalkan ada salah ngomong, tolong kasih tahu Ana biar Ana langsung aja ngomong ke mereka ya. Ya. Kalau ada yang mau nanya lagi? Jelas? Mau diselesain aja? Mau belajar ya? Aku juga mau belajar sih sebenarnya, tapi ya nggak apa. Semoga dari kajian ini dipermudahlah kita dalam ujian besok. Ya, semoga dengan yang tahu tentang hari kemarin ya. Ada yang tahu hari kemarin kenapa? Ya mati lampu dan ya ada yang tahu tentang anak ya itulah. Harus tertunda dan alhamdulillah hari ini, masya Allah. Ya, semua itu ada baiknya. Makanya Allah sudah mencatat itu. Allah sudah menyiapkan kebaikan untuk kita. Jangan kita sok-sokan kayak emang kita bakal jadi orang buruk terus, kita bakal jadi orang julid terus, enggak. Allah tuh udah nyiapin. Buktinya yang selalu jujur sama kalian suka senyum sama kalian. Contohnya ini. Dulu Ana inget banget pernah jujur sama kalian bukan? Maafin ya Allah maafin banget. Kayaknya belum pernah maafin sama kalian. Itu tuh karena Ana tuh di tahap kayak Ana tuh mau sendiri aja. Waktu Ana dulu wakil OSS saya. Bisa-bisanya kayak gitu, nggak boleh ya, jangan tiru ya. Masa lalu udah masa lalu. Kalau ada teman kalian menyikut pautkan Ana yang dulu, tolong diingetin kayak ya udah Kasama tuh udah berubah. Kasama tuh udah bukan yang dulu, udah berubah. Maksudnya proses, semua itu orang butuh proses, nggak kayak mie instan. Mie instan aja semua butuh proses ya nggak? Nyeduhnya, terus nyiapinnya, makannya, nunggu buka dulu. Ingat buat yang di rumah semangat ya. Walaupun misalkan ada yang udah daftar ke MSA tapi gagal, disemangatin sama Ana semangat yang di rumah. Jangan gagal semangat. Walaupun kalian ngambil misalkan di Insan Tama atau ngambil di Khairul Ummah, semua tuh ada baiknya, semua ada hikmahnya. Mau di MSH, walaupun mungkin ada orang yang belum baik, tapi semua tuh ada baiknya, ya. Semangat buat kalian yang di rumah. Mau ada ummahat yang nonton atau abah yang nonton, maaf ya kalau misalkan saya sendiri salah mati ya, banyak salah dari buat semuanya. Salah ngomong, salah dari tadi cuma doang. Sama buat angkatan 3 yang ada di sini yang udah hadir atau yang udah keluar. Maaf ya.
Maaf ya kalau misalkan banyak kesalahan. Ini masih kayak terngiang ya Allah, dulu tuh pernah salah sama kalian. Makanya kenapa ya Allah susah banget kayaknya ngafal. Maafin ya. Dimaafin nggak? Maafin. Maafin banget nggak? Banget ya. Maafin semuanya. Terus udah sekian dari Ana. Sebelumnya jangan lupa kita harus berdoa. Terutama kita harus bacakan surat Al-Fatihah untuk Fadilatul Mudir Kiai Al-Hajj Afid Abdurrahman. Terus buat asatid, ustazat, terutama untuk panitia tarhib ya. Terus semua buat semuanya, wakifin, muslimin, buat para umat muslim yang ada di dunia. Terus buat semuanya, baik yang lagi sakit atau lagi sehat, kita doakan semoga semua diberi kelancaran dalam menjalani kehidupan, banyak lika-likunya ya. Kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita doain buat mu'alif kitab tadi. Ada yang masih ingat namanya siapa? Ya, At-Tariqi. Kita doakan semoga ilmunya mengalir ya. Karena dari situ motivation, kalau misalkan kalian pernah nonton video Tausihana dulu waktu kelas 1 yang kerudungnya masih mancung itu. Pakai warna abu kerudungnya, Masya Allah itu. Dari situ tuh Ana belum paham. Kayak ini tuh tentang apa sih, Sujada Bukia tuh apa sih sebenarnya. Terus setelah Ana mempelajari lebih dalam, ternyata apalagi sampai Ana ngajarin ke kalian kayak gini, maknanya sangat dalam dan sangat luas ya. Itu aja dari Ana Salmatia. Mohon maaf sebesar-besarnya karena dari tadi kayaknya banyak banget kerandomannya menyangkut pautkan dengan hal-hal, tapi nggak apa, karena kayak tentang kehidupan kita ya nggak? Ya kan banyak banget kayak bahkan apalagi buat santri MSA tentang mukoror, dan pasti di luar sana banyak ya kan buat ngafalin Quran. Mungkin ada yang udah 30 juz dari sejak ini, membuat kita insecure. Gak apa, kita semua sama berjuang. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan atau banyak salah teknis, baik dari ucapan, tindakan, atau dari apapun itulah, pokoknya maafin ya semuanya. Sekian dari Ana Salmatia. Mohon doanya semoga ya sama-sama kita berdoa lah, buat yang di rumah juga ya, sama-sama kita berdoa. Tadi kan kita ada Al-Fatihah, jangan lupa doain semua buat umat MSH Mahat Syaraful Haramain ini, semoga semuanya diberi kemudahan. Mau yang apa, menjalani rekaman ini gitu kan, mau yang ngurusin kita dari di pengasuhan atau ngurusin kita dari program, mau mempunyai sama Pak Yai, doakan semoga diberi kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.